Dua Direktorat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Direktorat Gratifikasi pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) pada Kedeputian Bidang Informasi dan Data atau INDA bergerak secara paralel mengusut penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Diketahui, Kaesang bersama Erina menggunakan fasilitas jet pribadi saat perjalanan ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024. Dalam perbincangan di Jagat Maya, pesawat privat jet yang digunakan Kaesang dan Erina berjenis Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Pengusutan oleh dua direktorat tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Selasa 17 September 2024. Saudara Kaesang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini kan gitu ya, ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN apa ngapain itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim sudah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang bisa download, sudah diisi gitu. Ya, sudah gitu, kita lihat isinya ada beberapa hal yang ini kalau SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, tapi gua rasa 3-4 hari selesai lah gitu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undang bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang melapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang. Nanti disetor uangnya. Yang bersangkutan nih udah bilang oh ya kira-kira 90 juta lah per orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya dan stafnya, jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 390 kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, gitu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau oke. Jadi kita pikir ya itu sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa mungkin seminggu lah gitu. Nanti kita sebutkan kayak apa, dan kalau di KPK nah, saya harus lapor pimpinan juga kan. Itu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan. Nanti ini ditetapkan kayak apa. Tapi kenapa sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Tadinya memang kita berencana mengundang beliau untuk diklarifikasi, tapi begitu ada pengaduan ya sama dengan yang saudara Kaesang kan, di Dumas aja gitu lebih pas gitu. Kita ini kan dari pencegahan sebenarnya, dan di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaesang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi gitu nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi untuk nama temennya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Inisial apa ya Pak? Inisial aja Pak. Inisial Y. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaesang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaesang melapor sebagai anak PN.
Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Anak PM gitu, anak penyelenggara negara ya berarti dengan ayahnya. Tapi ayahnya bakal dipanggil klarifikasi. Belum, kita lihat lagi. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan. Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi ya bisa jadi enggak gitu, tapi nggak spekulasi lah yang gitu. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya dan seterusnya kita. Malah tapi ketika kemarin ke Amerika, warganet itu berhasil mengungkap bahwa lebih dari satu titik gitu Pak. Jadi ke beberapa kota di Amerika Serikat. Apakah itu bisa dilakukan nebeng gitu? Belum tahu kita jurusannya sedetail apa perjalanannya gitu, dari mana ke mana berapa hari gitu. Nggak tahu. Cuma dengan konteks nebeng nih ya yang bersangkutan nulis nebeng. Tapi kan kayak apa detailnya nebeng itu juga nanti kita analisa lah. Kalau dia ke utara lantas dia ke sana kemari apa iya nebeng yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat aja. Kita lihat kayak apa detailnya. Jadi karena hari ini saudara K telah hadir untuk menyampaikan informasi kepada Direktorat Gratifikasi, tentunya tidak secepat itu ya kita bisa mengambil kesimpulan, perlu ada analisa dokumen atau dari Direktorat Gratifikasi sendiri sesuai prosedur ada waktu 30 hari untuk menganalisa dan menetapkan atau mengumumkan status dari laporan tersebut. Tentunya dalam proses analisa itu, karena ada laporan yang masuk di Direktorat PLPM, akan ada koordinasi antar direktorat sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Setiap temuan yang ada baik di PLPM maupun di gratifikasi itu akan saling berkoordinasi dan exchange data di situ. Seandainya objek pelaporan yang ada di saat ini ada di PLPM itu sama dengan apa yang disampaikan oleh saudara K di Direktorat Gratifikasi, tentunya keputusannya akan sama. Ya, keputusannya akan sama. Apakah laporan itu bersifat suap atau tidak, itu akan sama. Tapi bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, enggak. Karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan saudara Kaisang di gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM yang dibawa ke Deputian Inda. Nah ini ada bisa masyarakat maupun pelapor ini memasukkan data-data atau informasi-informasi baru ya, yang mana itu mungkin tidak terjangkau atau tidak dilakukan oleh pihak pelapor. Ini kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi bisa saja hasil yang ada di PLPM berbeda dengan apa yang dilaporkan di Direktorat Gratifikasi. Namun kalau sama pelaporannya dan tidak ada tambahan informasi atau data, tentunya pada saat dilaporkan ditetapkan atau diumumkan di Direktorat Gratifikasi, maka hasilnya akan sama di Direktorat PLPM juga. Mungkin sudah dijelaskan Pak Pahala ya, bahwa Direktorat Gratifikasi ini kan sifatnya pasif ya. Jadi kalau dari sisi Direktorat Gratifikasi itu bergantung kepada bahan-bahan yang nanti akan diberikan oleh saudara K di sini, di mana yang bersangkutan juga bersedia kalau dibutuhkan informasi tambahan dari Direktorat Gratifikasi mungkin meminta informasi tambahan, bersedia untuk memberikan. Saya pikir ini merupakan bentuk niat baik yang bersangkutan untuk bisa menjelaskan, bisa mengklarifikasi hiruk-pikuk yang ada di masyarakat ya. Nah, apakah nanti akan mencapai dari sisi pemilik pesawat segala macam, itu nanti akan dilihat posisinya lebih beratnya di pelaporan di PLPM ya, di PLPM. Kalau di gratif dia hanya sifatnya menerima saja. Kalau PLPM ini mungkin sebagaimana sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan, lebih banyak lah dia bisa menerima dan mencari data dari sumber yang lebih banyak dibandingkan Direktorat Gratifikasi.
Selasa pagi, sebelum pernyataan Pahala dan Tessa, Kaisang Pangarep lebih dulu mendatangi Gedung Lama KPK atau Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Kaisang mengaku berinisiatif datang ke Direktorat Gratifikasi KPK untuk menyampaikan laporan dan klarifikasi atas tuduhan dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas pesawat privat jet. Kaisang hadir dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal PSI sekaligus Wakil Menteri ATR BPN, Raja Juli Antoni, juru bicara PSI Francine Wijoyo, dan Nasrullah selaku kuasa hukum Kaisang. Semuanya semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nepeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja. Izin mas, tadi dokumen apa mas? Izin mas, Tadi dokumen apa itu di bawah dulu. Tadi dokumen apa itu? Mas emang tadi naik pesawatnya masih apa mas? Lanjutin loh, Mas Emang naiknya masih apa? Nasrullahnya masih ada. Ya, Cluenya apa mas? itulah tanya ke ini ya, udah ya itu. Mas emang kalau istri hamil boleh naik, nggak boleh naik kendaraan umum ya mas? Itu sekalian ya itu loh. Kemarin itu siapa mas? Apa ya mas? Aman bang. Permisi. Demikian laporan tim Teras Sabila Luhu dari Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi dan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabila Luhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.